Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 10 ayat 1 dan ayat 5 sampai 10 hingga ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 1 dan ayat 5 sampai 10 hingga ayat 16 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Meski Tak Layak Diriku, ditulis oleh Patricia Raiben.
Kisah inspiratif, wanita muda itu tidak dapat tidur. Sebagai penyandang disabilitas fisik selama bertahun-tahun, ia diminta untuk tampil keesokan harinya dalam acara pasar amal di gereja untuk mengumpulkan dana bagi pendidikan tinggi. Sebenarnya aku tidak layak, pikir Charlotte Elliott. Ia merasa gelisah sepanjang malam, terus meragukan kelayakan dirinya, bahkan mempertanyakan setiap aspek kehidupan rohaninya. Dengan hati yang masih resah keesokan harinya, ia pun mengambil pena dan kertas, lalu menulis lirik lagu yang sekarang menjadi himne klasik, Just as I am, meski tak layak diriku. Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak layak diriku, atau tetapi karena darahmu atau dan karena kau memanggilku, atau ku datang, Yesus, padamu. Kata-kata tersebut, yang ditulis Elliott pada tahun 1835, menunjukkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya untuk datang dan melayaninya. Mereka dipanggil bukan karena sudah siap, tetapi karena Dia memberi mereka kuasa, sebagaimana adanya mereka. Kedua belas murid Yesus adalah sekelompok orang yang biasa dipandang sebelah mata, yang mencakup antara lain seorang pemungut cukai, seorang zelot, dua bersaudara yang sangat ambisius, lihat Markus 10 ayat 35-37, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia, Matius 10 ayat 4. Namun, Yesus tetap memberi mereka kuasa dengan perintah, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Mereka melakukan itu semua tanpa membawa uang, perbekalan, baju atau kasut tambahan, bahkan tongkat. Aku mengutus kamu, firman-Nya, dan Yesus saja sudah cukup. Bagi setiap dari kita yang menjawab panggilan-Nya, Yesus saja sudah cukup. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana keadaan atau status kehidupan Anda sekarang ini? Keraguan apa saja yang pernah Anda kemukakan kepada Allah tentang kesediaan Anda dipakai oleh-Nya? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika Yesus mengutus ke-12 murid-Nya, Dia memberi mereka perintah yang sangat jelas. Bawalah pesan yang mereka miliki kepada orang-orang yang mau mendengar, dan tinggalkan rumah orang-orang yang tidak mau mendengar. Matius 10 ayat 13-15. Beberapa ahli Alkitab melihat hubungannya dengan Matius 25, ketika Yesus menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa akan dihakimi. Mereka yang menerima salah seorang dari saudaraku yang paling hina, akan mewarisi hidup kekal. Mereka yang menolak pembawa berita dari Yesus sesungguhnya menolak Yesus dan hidup itu sendiri. Pesan pengharapan menjadi milik kita untuk dibawa kepada dunia, dan kita berharap dan berdoa agar orang-orang akan bertobat dan percaya. Akan tetapi, pilihan respons terhadap pesan itu ada di tangan mereka. Harta benda dalam hidup manusia kadang mempunyai fungsi ganda. Dengan harta, orang bisa melakukan kebaikan, tanpa harus mengais keuntungan di baliknya. Namun, harta benda kerap kali juga menjerat dan mengikat orang. Demi harta dan karena harta orang bisa mencederai hidup orang lain. Kisah Yusuf dari bacaan pertama cukup jelas melukiskan hal ini.
Yusuf menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh Fir'aun kepadanya untuk berbuat baik kepada rakyat Mesir yang menderita kelaparan dan kepada saudara-saudaranya yang juga datang kepadanya. Bisa saja kesempatan itu dipakainya untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Ia malah berbelas kasih kepada mereka. Ia menggunakan harta untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya sendiri, yang dahulu membuangnya. Orang Mesir dan saudara Yusuf selamat dari situasi kelaparan karena tindakan Yusuf. Dunia hunian kita sekarang ini tampaknya membutuhkan pribadi-pribadi yang mempunyai spirit seperti Yusuf. Suhu perpolitikan di tanah air, ketidakadilan di bidang ekonomi, sarana dan prasarana, membuat hidup banyak saudara tersandra oleh kemiskinan. Yang menarik, gerakan dan gebrakan yang berusaha untuk membantu yang kecil dan miskin justru menjadi proyek untuk memperkaya diri. Kalau harta dan duit habis pula proyek dan aksi. Sebagai pengikut Kristus hendaknya kita memilih menjadikan harta benda sebagai sarana untuk bersaksi tentang kerajaan Allah yang diperuntukkan bagi semua orang. Jangan menyimpang ke hal-hal lain yang sifatnya hanya demi keuntungan dan kenikmatan pribadi. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.